perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Dampak negatif yang diakibatkan tentu menyiksa banyak orang. Namun ini semua harus kita lalui, bukan? Di balik pandemi ini ternyata terdapat hal-hal positif yang dapat diambil jika kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu dampak positif dirasakan Deka Teresia, seorang pekerja sektor keuangan yang tinggal kos dan jauh dari keluarga. Sebelumnya, ia terbiasa membeli makan di luar. Namun dengan adanya COVID-19, kekhawatiran akan membeli makan di luar saat ini mengharuskannya belajar memasak. Hikmah lain di balik musibah COVID-19 juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya yang tinggal di Jakarta, yaitu berkurangnya kemacetan. Hal ini jelas terjadi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diambil pemerintah. Hikmah lain yang dirasakan bersamaan dengan beratnya dampak perekonomian dan beban pekerja medis atas COVID-19 adalah meningkatnya pula jiwa sosial masyarakat. Berbagi kepada para tim medis, masyarakat yang membutuhkan, gotong royong dalam memberi bantuan pun dilakukan, mulai dari publik figur hingga masyarakat biasa. Hikmah yang ada di balik COVID-19 mungkin tidak sebesar dampak negatif yang kita pikul. Namun, tentu kita harus bertahan melewatinya. Setidaknya di mana ada kesulitan, di situ juga pasti ada kemudahan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus dan tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi? Belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bahaya virus corona, menurut rencana ada 3 komponen yang diatur untuk menjalankan skenario new normal untuk PNS. Skenario itu nantinya akan mengatur pola dan aturan kerja PNS selama pandemi virus corona. Yang pertama terkait sistem kerja yang bisa dilakukan dari kantor, rumah, atau tempat lain. Kedua, penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pandemi yang terjadi saat ini membuat kita banyak mengubah kebiasaan dari belajar kita secara daring dari rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan saat kita keluar rumah. Ini COVID-19 mengharuskan kita untuk menjaga kebersihan, memulai hidup baru, memulai pola hidup yang lebih sehat untuk menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera. Pandemi COVID-19 membuat teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan. Hal tersebut bukanlah dampak negatif asal digunakan dengan bijak. Karena itu, COVID-19 bukanlah penghambat kita untuk berkarya. Lekas sembuh bangsaku, lekas sembuh tanah airku.